Jadi sebenarnya awalnya karena kan aku juga punya novel judulnya Renjana. Jadi itu inspired by apa namanya, ada lagu Renjana, akhirnya karena gue suka banget akhirnya aku bikinin novel. Nah waktu itu tuh lagi iseng gitu cek-cek YouTube kayak ada berapa Renjana sih, karena setauku ada beberapa orang tuh yang bikin lagu Renjana juga gitu, jadi pengen tahu versinya Renjana versi musisi-musisi lain tuh seperti apa. Dan tiba-tiba adalah keluar salah satu lagunya si Noh Saleh, itu dia penyanyi Malaysia. Pas begitu pertama kali denger itu uh, gue langsung jatuh cinta sama liriknya gitu. Dari itu kayak bagus banget, puitis banget gitu. Dan menurut gue tuh kayak hari gini tuh jarang yang bikin lagu yang slow tapi yang sangat puitis. Biasanya kan orang cinta-cintaan kayak perselingkuhan gitu, lagu-lagunya kan kayak gitu. Terus akhirnya keluarlah ide untuk kayak ini seru juga ya kalau gue menyanyikan ulang lagu Renjana ini gitu. Terus ya, dan ternyata kita usut lagi gitu nih, kita hubungin penyanyinya, dan ternyata kita juga hubungin si penulisnya, dan dia ternyata orang Indonesia gitu. Yang nulis lirik itu orang Indonesia. Jadi setelah gue juga ngobrol sama Noh, kok bisa pengen nyanyiin lagu ini, ternyata ya memang dia pengen kolaborasi sama si Rahna Putri yang nulis liriknya, karena dia juga jatuh cinta sama liriknya, puisinya dia gitu. Akhirnya jadi lagu Renjana. Oke. Kalau sama Nosalnya sendiri udah pernah ngobrol belum? Dari awal ada ide untuk muncul ide untuk membawakan lagu Renjana ini, orang yang pertama gue hubungin adalah si Nos Ale dulu. Gue bilang kayak I really like your song gitu. Terus dia bilang lagu ini sebenarnya yang bikin lirik orang Indonesia loh gitu. Namanya Rahna Putri. Jadi pas kita ngobrol-ngobrol, kenapa lu suka lagu Renjana gitu, maksudnya apakah lo ngerti lagu ini seperti apa gitu, dengan puisi ini seperti apa. Dan ternyata gue sama dia tuh satu pikiran gitu ya. Dan akhirnya gue pun kayak menghubungi si Rahna Putri ini kayak gue akan nyanyiin lagu Renjana yang lo tulis gitu, puisi lo gitu. Dan dia juga kayak sempet excited juga, wah gila ya kok bisa juga gitu, maksudnya ini dia udah nyanyiin lo, terus gue seneng kalau bisa dia nyanyiin sama Aura gitu. Dan akhirnya kita ngobrol kayak Renjana ini dapat dari mana sih gitu, kok bisa ada lagu Renjana. Terus si Rahni juga bilang kayak kata-kata itu menghampiriku. Tapi gue inget banget sih dia nulis gitu kayak kata-kata ini tuh menghampiriku, nggak tahu kenapa, dan ini mengalir aja ketika akhirnya jadi puisi gitu. Dan gue bilang kayak gue suka banget puisinya gitu, beberapa liriknya tuh yang ini banget, kayak romansa cahaya di jiwa yang mencinta, kayak romansa yang fana di mata yang hampa. Itu kayak menurut gue tuh kayak ini kuat banget, kata-kata ini yang jarang banget gue temuin di era sekarang gitu, dimana orang musiknya tuh ya enak apa namanya, simple didengarnya, terus lirik-liriknya leneh gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita udah banyak ngobrol, pada akhirnya kita bikin demo untuk recycle lagu Renjana dengan musik yang berbeda. Ketemu Ali Akbar itu dikenali sama Tahrika Ruslan. Jadi waktu itu kita ada project bareng untuk bikin satu lagu. Pas banget waktu itu gue habis lahiran. Jadi Tahrika punya lagu, terus kita mau ngerjain marah-marah sama si Mas Ali Akbar. Tapi ada satu hal akhirnya kayak nggak jadi lagunya. Akhirnya ngobrol sama si Mas Ali ini, biasalah kayak ngejam dong, aku pengen dengerin musik bagus nih gitu. Di rumah gue ada piano kan. Akhirnya kayak dia datang, nah dia tuh ngajak nih si Kang Ali, Kang Uki tuh pemain bass aslinya, tapi dia juga bisa main suling gitu, suling Sunda, suling inilah. Terus kita ngejam bareng, dan pas kenalan sama si Kang Uki tuh ternyata dia bilang dia tuh biasa bikin musik kayak meditation healing gitu loh, musik meditasi tapi pakai suling. Kalau mungkin kita kan dengerin musik meditasi itu suara air, suara alam, piano aja gitu kan, tapi ini tuh bener-bener suling yang bikin wah kok bisa gitu, kayak gue aja dengerin tuh langsung kok adem banget ya gitu. Nah akhirnya dari situ muncullah
apa namanya obrolan tentang musik si Renjana ini. Jadi memang gue bilang sama si Mas Ali, Mas aku tuh pengen banget nyanyiin lagu ini, nge-remake lagu ini, judulnya Renjana. Terus dia dengerin, dia lihat liriknya, langsung wah ini bagus banget nih lagu, bagus banget. Kalau memang kamu bisa bikin lagu ini, bisa nyanyiin ulang, ini bagus, yuk kita bantuin gitu. Dan akhirnya tercetus lah gitu. Dan karena juga apa namanya gue juga kenal baru kenal si Kang Uki dengan musik sulingnya yang bikin tenang, bikin relax gitu. Ya apa namanya ya akhirnya gue pengen dia juga ikut di evolve di musik ini gitu. Gue pengen ada sulingnya deh gitu. Oke, ini memang lagu pop gitu, tapi gue pengen ada instrumen apa namanya suling ya apa namanya kearifan lokal lah gitu. Jadi gue pengen banget ada instrumen suling ini gitu di musik ini, tapi tetap pop. Nah jadi kita juga bikin tuh bertiga gimana kayak gue pengen tuh ada sulingnya gitu tapi nggak jadi Melayu gitu kan, gimana caranya. Terus gue juga pengen ini pop tapi ada bosanya. Nah dari obrolan pertama kali memang gue sering ngomong gue suka banget musik-musik Portugis, bossa apa kayak Brazilian music itu tapi yang bossa gitu. Nah si Kang Ali juga dia memang ternyata suka juga gitu musik-musik seperti itu. Jadi di pianonya sendiri kalau kita dengerin lagu Renjana itu ada musik-musik bossanya, pas isian pianonya tuh berasa banget bossa gitu. Terus untuk apa namanya ya untuk sulingnya sendiri memang gue pengen orang tuh pas denger gitu di intro dan interlude itu bisa menenangkan, mententramkan, bikin kita juga relax gitu. Jadi itu salah satu istilahnya kita sisipin musik meditasinya lah gitu, meskipun mungkin sedikit gitu, tapi memang apa ya selain pengen bawa instrumen kearifan lokal ya gitu, selain itu juga memang niatnya ke situ juga gitu. Jujur begitu ketemu pertama kali, gila nih orang itu, semuanya konsep, pemikiran, ide dan filosofinya untuk nilai-nilai kehidupan gitu dia dalam banget. Terus mulai dari situ ada pancingan satu musik, terus kemudian nah dia udah mulai tuh, Kang aku pengen yang ini, aku pengen ini, aku pengen seneng banget nih cover lagu ini gitu. Oke. Jadi nyambungin dari situ dulu tuh, dari luar musik gitu. Terus apa nih ceritanya gitu? Tentang kerinduan. Oke, intinya kerinduan terhadap seseorang gitu. Ini lagunya siapa nih? Ini lagunya orang Malaysia, cuman aku seneng banget. Justru aku baru ngedenger Aura dengan single sebelumnya itu setelah aku menggarap ini. Oh iya. Itu kebaliknya Iya. gitu. Jadi aku lihat sisi Aura yang ternyata ya memang seorang seniwati ya, seniman. Betul. Gitu. Ya udah, jadi secara dari situnya udah nyambung nih ke lagu Renjana. Kemudian udah gitu lama berapa kali ya sering ketemu gitu, cuman main-main piano Iya, gitu. iya. Terus saya juga kaget dia cukup menguasai berbagai alat musik ya gitu. Dan dia belajar semuanya sendiri dengan benar gitu, dengan metode dan basic yang benar gitu. Jadi ya udah akhirnya ada satu kesempatan. Sebenarnya saya yang mengerjakan ini berdua sama Kang Uki. Jadi produser ini bisa dikatakan berdua, saya dan beliau. Kita bawa deh studionya. Neng, gua bawa nih studio ke rumah lo ya. Kita nyanyi deh, cek gitu. Yuk gitu. Tapi musiknya udah jadi, basicnya. Iya. Ini aransemennya ke arah sini nih. Gitu. Dan emang itu yang dia mau gitu. Jadi kliknya dari faktor X lain dan kemudian ternyata di musik tertuang. Gitu. Begitu langsung demo pun nyanyi demonya, coba tes gitu, nyari key dan lain sebagainya. Gitu. Udah ngalir gitu aja. Storytellingnya, interpretasinya, semuanya tertuang dari seorang Aura, tepat sekali di lagu dan aransemen dan packaging musiknya. Iya. Lumayan cepet sih. Saya ngerjain ini, kemudian saya tulis orkestrasinya.
kurang dari 1 minggu ya, mulai dari kerangka, terus ya udah bareng sama Kang Uki lempar, udah gitu. Ya udah saya tulis orkestrasinya, terus udah gitu. Lucunya juga di sini gitu, kita kan kerja di rumah yang terpisah ya, rumah terpisah gitu. Dengan kerangka yang udah ada, dia isi flute, saya saya take ulang lagi pianonya, kemudian saya develop lagi harmonisasinya, terus saya orkestrasikan gitu. Begitu dikirim, ternyata apa yang dia isi udah nyambung gitu. Jadi cepet ya. Iya gitu, udah nempel aja gitu, udah langsung begitu ketemu aura, ini Neng gitu. Udah 80%. Iya deh. Balik lagi idenya sendiri emang dari auranya. Dari aura pas ngasih pengen bawain lagu ini, pas kita denger, wow, ini materinya sendiri bagus dan kita yakin dengan aransemen yang tepat, artinya dengan aura, dengan dari body language-nya juga kita perhatiin. Jadi kalau dia nyanyi lagu ini dalam pandangan kami, wah, akan meningkatkan si lagu aslinya ya, maksudnya yang sebelumnya dibawakan. Jadi dari situ baru kita bergerak. Wah, aransemennya kayak apa nih? Nah, udah saya discuss sama Mas Ali. Kita bawa gini aja, gini. Ya udah, prosesnya juga cepet banget. Maksudnya sampai kita nemuin konsepnya itu cepet banget. Cet. Lucu juga, lagi boleh cerita sedikit? Iya boleh. Jadi kita berbagi nih, saya sama Ali. Oke, gue bikin konsep dasar musiknya. Ali juga udah mulai juga dia merangkai juga bikin string aransemennya seperti apa. Kita masing-masing begitu kita pertemukan tuh hampir matchingnya tuh hampir cepat gitu loh, matching antara si musik dasar sama konsep stringnya Ali. Habis itu dalam perjalanan lagi pas saya isi suling juga, itu juga lucu. Pas saya main suling, tadi kan udah ada musik dasar sama string, basic stringnya ya, string arrangementnya. Habis itu saya main suling. Ketika sulingnya jadi, saya lempar ke Ali. Mang gila nih kan, culun banget sama ide stringnya gue. Jadi banyak hal-hal yang terjadi. Jadi nggak terlalu dibuat-buat lah, nggak apa gitu, nggak. Jadi pokoknya alamiah banget ininya. Pas dilempar juga ke Aura, aduh suka banget aku, udah jadi dapet lah itu